Menurut itu hanya sebuah media untuk tujuan yang asli dari ultimate goal, dari tujuan yang pokok, yaitu kejiwaan yang sehat, hati yang betul-betul tua. Ini puasa ini dalam kehidupan memang banyak sekali hanya diketahui sebatas menahan lapar haus, menahan lapar haus, menahan lapar haus. Dan ini yang menjadikan syariat itu menjadi dangkal. Syariat itu menjadi tidak memiliki guna bagi kehidupan. Mengapa orang itu waleh kepada syariat? Karena memang secara batin ini tidak mendapatkan. Sholat itu kalau benar-benar dihormati dulu. Sholat itu dihormati. Itu akan terketahui bagaimana akan terkuak, bagaimana rahasia sholat itu yang benar betul-betul nagihi, yang betul-betul menyamankan. Saya berangkat dari wudhu dulu, wudhu yang penyucian. Jadi wudhu itu jangan ngapyuk nih banyu ke anggota wudhu, tapi wudhu itu betul-betul sesuci lahir, sesuci batin. Mengapa Anda itu tidak bahagia? Satu jawabannya karena banyaknya negativitas. Saya ulang. Mengapa Anda itu tidak bahagia? Karena banyak negativitas dalam jiwamu. Titik. Rasa ngomongin surga, rasa ngomongin rokok. Rokokmu itu ya saat ini. Surgamu itu ya saat ini. Di mana? Di kamu itu bahagia atau tidak bahagia? Kalau Anda yakin dengan siklus yang sering saya gambarkan, detik hari ini melahirkan detik besok melahirkan detik lusa. Lawang ning donya kamu tidak pernah bahagia. Bahagia itu lain dengan kaya loh ya. Lain dengan yang namanya punya banyak harta. Itu belum tentu bahagia banyak loh. Nah, kalau detikmu di dunia saja kamu tidak pernah bahagia, mana bisa kamu di akhirat akan bahagia? Detik itu terkait, detik itu terhubung, menit itu terkait, jam itu terhubung. Ini satu logika yang harus agama itu harus ilmiah. Agama itu yang betul-betul bisa diterima, nalar yang nyaman, yang enak. Tatkala Anda tidak pernah mungkin kontrol mungkin tatkala Anda tidak pernah bahagia di dunia ini, jangan pernah Anda mimpi untuk bahagia di sana nanti. Karena sana pada prinsipnya asal muasalnya dari sini. Tatkala Anda banyak negativitas dalam jiwa Anda, negativitas dalam jiwa Anda, ini yang sebetulnya menjadi persoalan mengapa Anda tidak bahagia. Nah, kembali ke tadi, mencintai syariat, mencintai syariat. Saya awali dari wudhu dulu. Wudhu yang sesuci lahir menuju sesuci batin. Wudhu yang sesuci lahir menuju sesuci batin. Itu tidak akan mungkin kita tidak latihkan, kita tidak biasakan, terus kemudian kita bisa. Negativitas jiwa di telinga, negativitas jiwa di otak, negatif jiwa di mata, negatif jiwa dalam ekspresi mulut. Mulut ini bahaya sekali ini. Ini kalau kita nggak wasuh, maka lek wong Jawa apa istilahnya apa wudu ndak basuh. Diwasuh dulu. Ini menandakan apa sebetulnya? Wasuh, kata wasuh itu setelah saya cari di referensi di kamus Jawa, itu hubungannya dengan rohania. Masuh tangan itu sebetulnya bukan sekedar ini. Yang diwasuh itu adalah tangan-tangan, kekuasaan apa yang bisa dilakukan dengan tangan itu dikendalikan secara moral menuju kebajikan, menuju kebaikan. Ini masuh tangan, masuh mata, masuh praupan. Ini jiwa praupan, bukan
apa namanya, satu bentuk ya wajah yang berseri-seri, itu adalah masuk. Dan ini perjalanan rohani semua yang tidak ada hubungannya dengan air, tidak ada hubungannya dengan basuhnya itu. Tapi perjalanan batinimu menuju kepada Tuhan pada prinsipnya adalah satu kesembuhan tersendiri pada jiwa Anda. Maka sekali lagi, kesembuhan itu penting sekali justru di posisi jiwa, bukan fisiknya tapi jiwa. Dan banyak sekali penyelesaian kesembuhan penyembuhan, approach-nya itu mesti obat, approach-nya itu mesti dokter, approach-nya itu mesti penyelesaian yang namanya fisik. Berkali-kali saya matur, batuk Anda itu bukan batuk karena sakit fisik, tapi sebetulnya beban jiwa yang Anda menjadikan banyak batuk. Anda itu bolak-balik ke WC itu apa namanya? Geser. Ya, murus ya. Murus itu sebetulnya bukan persoalannya Anda itu sakit di fisiknya, tapi sebetulnya jiwa Anda stres. Nah, banyak sekali stres tapi obatnya obat fisik. Ini terbalik sekali. Paradigma ini yang sering sekali dialami oleh masyarakat kita, sehingga masyarakat kita itu banyak sekali ketagihan obat. Kalau pertemuan yang lalu kita pernah terangkan tentang apa kemarin? Akar masalah, pohon masalah, batang masalah, daun masalah, bunga masalah. Ini sering sekali kita tidak pernah tahu pemetaan terhadap akar masalah atau bukan akar masalah. Sebetulnya sakit kita itu banyak sekali. Ini kalau para peneliti itu menyatakan apa? Di atas 50% persoalan kesehatan itu banyak akar masalahnya dari jiwa, yang disebut psikosomatik. Tahu no? Psikosomatik. Jadi psikosomatik itu sebetulnya penyakit jiwa. Jiwanya yang error menyebabkan fisiknya yang error. Jadi sebetulnya fisiknya itu sakit atau tidak sakit? Bukan. Errornya di posisi mana? Jiwanya, di psikisnya. Ini yang sering sekali menjadikan kita itu tidak tahu akar masalahnya, sehingga penyelesaiannya salah. Ada pertanyaan sampai ini sebelum saya lanjutkan. Psikosomatik. Error di jiwa, penyelesaian di fisik. Ini banyak sekali terjadi. Dan ini kalau dulu bukan penyelesaian. Sama dengan penyelesaian yang salah. Penyelesaian kok salah ini. Ora becel ora nang ngene ndi wong e. Jadi penyelesaian yang salah karena tidak mengarah kepada akar masalah. Akar masalahnya bukan itu. Kenapa itu yang diselesaikan? Akhirnya Bapak Profesor Doktor coba jeneng asine pecel masuk sapa? Itu menjadikan ayo biyen Rita saiki lek ora perlu lek ora diomongni ya iso kumat Gampangan lek kumat. Nesu karo bojone metu jam 11 bengi piye gitu. Ini yang harus kita sankan, psikosomatik. Logika sederhananya begini. Kalau Pak Aji itu memiliki selang, terus kemudian sering sekali kepanasan. Secara kimiawi ada zat-zat tertentu yang menyebabkan elastisitas. Anda tahu apa? Elastisitas. Ya, elastisitas daripada selang itu menjadi hilang. Kalau sudah hilang kaku atau tidak kaku? Kaku.
gampang pecah, didek masjid titik ini celak pecah karena tidak bisa lentur. Nah demikian juga dengan apa yang disebut saraf, apa yang disebut dengan apa aliran darah itu, saluran darah, pembuluh darah. Nah, jiwa yang selalu berpikir, jiwa yang selalu ngendeng, jiwa yang selalu ini dan itu menyebabkan itu semua menjadi terpanasi, panas terus, logikanya seperti itu, panas. Akhirnya kenapa orang itu rentan kena penyakit, kenapa orang itu rentan kena stroke, kenapa detak jantung itu berdebar-debar terus. Itu sebetulnya persoalan psikosomatik ini. Apa? Error jiwanya yang menyebabkan fisiknya yang sakit. Akhirnya penyelesaiannya di fisik yang banyak. Yang saya tandaskan di sini adalah ketidakrelevansian antara penyelesaian dan akar masalah ini. Nah, titik tekannya banyak sekali penyakit itu justru berasal dari psikisnya, dari psikonya, bukan kesalahan dari desain. Istilahnya begini, desain Tuhan seakan-akan tidak pernah salah. Ya memang tidak pernah salah. Desain Tuhan itu tidak ada yang salah. Terus tubuh manusia itu seakan-akan dibuat Tuhan itu dengan maha desainnya yang koyo-koyo bisa dikatakan tidak mungkin sakit. Nah, mengapa sakit? Karena yang merusak yang pemakainya itu. Sing sik seneng mripate abang tanpa iritasi terus no. Pecel ngono ki ora roh lho istilah ngono ki jenengan. Ora paham iki. Pecel ngono lali apa ora paham kok lali. Beda lali karo ora paham. Ora tau ngerti bedone. Nah, itu sebetulnya persoalan yang dirusak oleh kita sendiri. Nah, yang paling merusak paling banyak itu nih para santri, para kiai lebih jelek gun ngerusak air. Nek wong ngriyokan ngerusak kan conglos gitu. Mungkin ngono kuwi. Kayak kuwi ya absah-absah saja karena wong bela diri untuk nemani teman kok ya toh. Yang didukung ngono ae. Kalau para santri, para kiai ngendeng, pikirannya ngendeng. Jiwanya tidak pernah bisa lepas, tidak pernah bisa nyaman, tidak pernah bisa. Artinya santai, safe, nyaman itu tidak didapatkan. Ini yang menjadikan panas. Pemanasan tadi loh, ibarat selang dipanasi terus. Kalau sudah begitu rentan dengan kena penyakit. Orang yang berpikirnya keras sekali gampang kembung. Percaya atau enggak? Lek wis kembung ora tek doyan mangan. Iya ora? Lek wis ora doyan mangan yang kena macem-macem. Ini siklusnya. Yo kowe sik muni 40 ke bawah, lek 40 ke atas ngrasakno. Yo. Wis to lek modelmu mengejar berlari, ambisius. Terus no. Kowe ora ndeleneh, ora ndene. Golek diomongi ngono, lah iki etos kerja. Oh iya. Artinya apa? Melepas itu harus ada, nyaman itu harus ada, bahagia itu harus ada. Sehingga dunia ini ora nggih tempat untuk susah. Untuk mengejar berlari yang ambisius itu tidak. Tapi di dunia ini untuk bahagia. Kalau kamu bahagia banyak karya nyata. Malahan kalau banyak karya nyata, ya karya nyatamu itu loh yang akan pulang, kamu bawa pulang nanti di sana. Oke, kembali ke sini. Psikosomatik adalah penyakit jiwa, error di jiwa. Apa mbok kira kemerungsung itu tidak menjadikan tubuhmu sakit? Apa mbok kira ambisiusmu itu tidak menjadikan lambungmu terganggu? Apa enggak kamu kira ketakutanmu pada masa yang akan datang yang kamu enggak rasa itu
Tapi aslinya nak wedi dengan masa yang akan datang terus toh. Itu tidak menjadikan posisi detak jantungmu itu di atas 80 detakannya per menit. Apa ini tidak menjadikan semua menjadi penyakit-penyakit yang menumpuk secara simultan kita tumpuk tapi tidak pernah terasa. Ini akhirnya diunduh di hari-hari Anda wis rodok kepleh. Di hari-hari Anda pas ora ndek duit. Piye jajal? Pas duit ora masalah. Selamat ra duit. Di hari-hari pas SPP-ne anakmu neng mahasiswa bayar. Piye jajal? Aja guyu. Makanya terus lek mau mulih jam 3 gak apa-apa. Alungan obrol rasa no. Oke, itu tadi psikosomatik yang menjadikan diri kita itu rentan kena penyakit. Bukan kena penyakit, rentan dengan sakit. Kalau penyakit masih dari luar itu, virus setan. Kita rusak sendiri dari dalam gara-gara psikologis yang tidak pas dalam menapaki hidup. Semua berangkat dari apa? Keyakinan yang salah, mindset yang salah, akidah yang salah. Nah ini loh, kita perlunya belajar untuk belajar memahami agama real dalam hidup itu seperti itu. Misalnya Anda serum ya, serumnya ini suntikan. Serum itu apa ya? Ya, suntikan untuk menjadikan diri kita itu sehat. Misalnya kita begini nih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana, Allah itu maha suci. Suci dari apa? Dendam, menyakiti, jelomprong nih, ngukum, nyalah nih. Tidak. Allah itu suci dari niat jelek, niat menjatuhkan, niat membunuh. Tidak ada Allah itu. Melebihi kasih sayangnya ibumu Allah itu. Rabbiyal a'la wa Rabbiyal azimi wa bihamdi. Rububiyahnya Rabbiyal a'la itu tertinggi. Pengaturan Allah itu tertinggi dalam hidup saya. Maka puji kebajikan untukmu ya Tuhan. Nih subhana rabbiyal a'la. Kalau sudah serum itu Anda yakini dalam jiwamu, nyapa we grogi karo kesandung, nyapa we grogi karo ban gembos, nyapa we grogi karo hari ini kamu pelangganmu sangat sedikit sehingga tidak mencapai BEP. Break even point aja kamu tidak dapati hari ini. Kenapa kamu resah gelisah? Ini semua pengaturan Tuhan. Kenapa Anda menjadikan diri Anda error, jiwa Anda tidak nyaman? Ya pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini kalau sudah nancep di jiwa, orang itu memiliki gelombang kehidupan yang tenang, gelombang kehidupan jiwa yang nyaman, stabil, nyaman, stabil, nyaman, stabil, nyaman. Ini yang menjadikan kita itu banyak sekali terselamatkan fisik kita dari psikis yang error. Maka apa sebetulnya? Sholat yang dicintai, sholat yang dihormati, itu akan menjadi serum-serum kehidupan yang menjadikan jiwa kita itu sehat. Kalau jiwa kita sehat, tidak mungkin kita akan rentan terkena penyakit, rentan sakit. Bapakku ora rata olahraga. Umurnya 100 seluruh. Jadi nggak pernah goyah, nggak pernah melihat keluar, tenang dengan dirinya sendiri. Kalau baratannya Pak Hari, Pak Sukir sing gawe olahraga, kesehatannya urung tentu di usia yang sama. Mengapa? Karena psikisnya yang toto. Gelombangnya jiwa itu ndak gini, ndak bergejolak, ndak gitu.
dia landai, nyaman, krek, nyaman. Nah terus saiki ngene, jawaban sing nom-nom iki, nyatane aku bergejolak kaya ngene ya ora pengaruh ning jantungku. Nyatane aku ngene iki ya mpangah sehat ora apa-apa. Ya memang daya tahan tubuh karena umurmu masih mencukupi, masih mengcover gejolak jiwamu. Suatu ketika kan umurmu ora tau tambah, panggah gitu. Kekuatanmu kan ya panggah gitu. Lah, kebiasaanmu ki iso tak rubah. Lek kebiasaanmu ini mbok langgengkan, ya nanti di usia 40, 50 itu sudah mulai don. Bahaya atau enggak bahaya? Bahaya sekali. Nah ini maksud saya untuk memprogram satu kegiatan, jangan sampai melukai jiwa, jangan sampai error jiwamu karena salahmu memahami, salahmu dalam memberikan satu mindset dalam kehidupan yang tidak baik. TKO sing aku rasa jawab nang. Bukannya pada waktu muda itu banyak terpaan, akhirnya jadi kuat, Pak? Wih, sing genah. Kayak di misalnya di tempat kerja ini Pak. Itu intinya di sana kita di press target, ya press kenceng target sama diharuskan harus gini itu Pak. Semakin lama terpaan yang ada menjadikan kita itu tahan kuat dengan press itu. Jadi lama kelamaan orang terbiasa dengan kayak gitu, akhirnya sudah jadi kuat gitu loh Pak. Bukan yang tidak pernah kena press, kena anu itu, ketika dia kena agak berat sedikit itu udah komeng gitu Pak. Iya. Berarti sebetulnya jiwa yang terselesaikan atau jiwa yang tidak terselesaikan itu. Justru jiwa yang terselesaikan. Persoalannya itu bukan presnya, bukan matahari panasnya, tapi penerimaan utuhnya dari jiwa. Kamu lek tidak menerima jiwamu dengan satu kenyataan yang ada selamanya, kowe aja sah dipres, ora sah dipres wis mumet dhewe. Kur persoalan nenek pitik nelek wis stres. Iya ndak? Ora sah ngge target-target saka kantormu. Kur persoalannya itu ada pitik nelek wis jibet. Bukan karena ruang sempitnya jiwa tuh. Enek wong dehem tersinggung. Weh. Ngece kae. Nggih anu niku kan pengalaman ingkang kula pelajari saking atasan saya itu Pak. Itu dari atasan itu dipres gitu sudah monteng wis semproti kabeh sak enek-enek ngisoran disemproti kabeh ngoten niku. Iya. Tapi kalau yang dengan sudah lama dengan terbiasa kayak gitu, dia itu tenang. Dengan anak buah itu juga tenang. Wis gini menyelesaikan masalah itu gampang dia itu. Oke. Menarik. Dan itu memang yang disebut qanaah yang sesungguhnya itu seperti itu Mbak Sri. Ora kok qanaah. Qanaah ki apa sing duhane terus. Bukan itu, sekedar itu. Istiqomah, qanaah itu mengalami penyempitan makna. Qanaah itu apa toh? Mampu memeluk mesra setiap kenyataan. Posisinya di jiwa atau di fisik? Di jiwa. Di mana apapun situasinya itu adalah dia nyaman, bisa berdamai. Itu qanaah. Jadi lek Pak Sukir ki wonge cekatan, ora duwe glonjom, ora ndek anu ya tromponen sing apik, memang kenyataane kaya ngono kuwi. Itu qanaah. Lek metu glonjome ya ben turu ning meja, ning kursi nyamane kae ben tokno. Ora gelem ngombe obat aja diseneni bene. Ya tamponan ae. Tamponan wis. Lah ya wis ngono kuwi wujude wadiah kok Gusti Allah ya wis kuwi.
Enak iku. Nyatane ya ning doni ning anu kok. Nah, ini artinya apa? Menerima utuh kenyataan, bukan berangkatnya dari latihannya di kantor, enggak. Mampunya menerima jiwa akibat satu bentuk perluasan jiwa yang meluas, sehingga aku ngene iki wis biasa nyaman. Mergo biasa dhek tertempa menerima. Kuncinya di menerimanya atau tempaannya. Banyak sekali orang yang di penerimaannya. Banyak sekali orang yang ditempa tapi tidak pernah bisa menerima. Ini yang paling bahaya. Nih, ini terus. Kira-kira lek menurut saya aku ya, sing lebih prinsip, atasan-atasanmu sing gampang bingungan ora tau melek bengi kok jam 3. Gampang loro. Wong nek kulino melek teko jam 3. Halah tempaan yo akeh. Gak kuwi wis to, terane wong blakrak ngono kuwi wis malah tertempa. Terus-terusno. Piye sik mau? Apa niku jadi kalau yang barusan tadi kan masalahnya bukan di tempaannya tapi bagaimana kita menerima. Lah kalau misalnya gini Pak, maksudnya kita menghilangkan hal-hal negatif itu yang sumbernya. Jadi misalnya entah itu pekerjaan, entah itu orang-orang di sekitar kita, entah itu siapapun, kalau misalnya orang itu apa hal itu terus membawa sesuatu sing negatif sing sekiranya kita itu nggih toksik, apakah sebuah hal yang bijak untuk meng-cut loose orang-orang atau hal-hal yang kayak gitu, Pak? Lek iso ya apik, lek ora iso. Wong awake dhewe karo bojone awake dhewe sing ngomongi kreng-kreng bahaya. Nek menerima dulu aja yang nyaman. Awake dhewe ngene iki kan panas ya. Awake dhewe pokoke iso arep ngedemne srengenge. Ya wis menerima aja dulu. Kita nyaman dulu, berdamai dulu dengan srengenge. Dan nyaman, selesai. Akar persoalannya justru bukan di kodrat alamnya yang salah. Kan kamu akan mengubah kodrat alam, bisa jadi. Bojomu memang watake cerewet, lha nyapa kok mbok rubah? Bene, nikmati ada dalam kecerewetane, golek anakmu ditukari tanggamu, cerewete gunakne. Selesai toh? Apa cerewet itu enggak potensi? Cerewet itu potensi. Manage saja potensi itu dengan cara menerima seutuhnya dulu. Nyapa kok berpengaruh kepada dirimu? Kalau kamu memberontak, kamu tidak menerima, kamu ngeroncal. Ini persoalan utama kenapa kamu stres. Stres modern itu adalah anti qanaah. Lah wong sing qanaah kuwi malah ora ngerti qanaah yang sesungguhnya bagaimana. Ketemu loro, saat ini loro. Toponen iki kodrat alam. Terima dulu, aja omong obat. Kowe wis ora stres sik, panggah nyetir tapi sik nyenang. Dengan weteng sik loro iki tenang dulu wis bene. Eneng WC ya mampir, ora nek WC ya sik tenang dulu, aja ngomong obat, menerima dulu. Dah, semut-semut gak nyaman. Akhirnya nyanu set. Kersane ngalah di WC. Rati mboten sekecil to Pak. Padahal pesuruh WC. Nggih, kula wau wonten obat. Lek panjenengan ngersakne, monggo panjenengan. Diunjuk ning kono meneng setengah jam nyatane ya mari. Berkah alam. Ya jarang wong lara terus ditawani karo pesuruh apa? Penjaga toilet di masjid itu terus nawari. Ini kalau tidak Tuhan menurut saya itu adalah juga guratan Tuhan. Berkah dari sebuah penerimaan ada solusi. Benah dari penerimaan ada solusi. Ini saya kira itu pengaturan Tuhan, Robial A'la, Robial Adimnya Tuhan yang sering kali kita tidak sadari. Maka tidak pernah ada yang salah. Kejadian di dunia itu tidak ada yang salah. Sing tukang nyalahne iki lho jeromu itu kono. Desain sang maha desain tidak mungkin salah. Salah itu di pikiranmu yang menolak. Ya atau tidak? Karena kamu menolak,
paradigmanya terus bahasamu mbok ungkapkan salah. Salah. Sak gobloke wong itu loh mahal harganya. Sak salahe wong itu loh mahal harganya. Saya itu berusaha juga begitu tuh. Berusaha untuk sak salah-salahe wong. Lagi potensi ngamal ke nyapa aku nyalah deh. Ya sudah, saya benarkan nggak mampu urusan kono. Neng saya sudah berkarya ya Tuhan. Titik, selesai. Berarti menerima atau tidak menerima? Menerima dulu. Nyapa kamu banyak konflik? Karena Anda mesti menolak, memprotes. Nek gue diapik nih terus, kayak dinyaman nih terus kehidupanmu mulus terus, malah bahaya atau enggak bahaya? Lek tipemu, tipene jenis, tipene hari, lek penak terus bahaya. Manut apa? Ora manut iki. Menak apa? Bejo apa? Ya, silakan. Ben rodok banter, krungu. Apapun kan harus sungguh-sungguh bekerja, ataupun kita mempunyai impian, paling enggak saya besok harus umpamanya mau begini. Apa itu bukan bentuk suatu ambisius ya? Maksudnya ambisius itu salah enggak kalau kita itu mempunyai rencana begini begitu. Oke. Ambisi itu wajib, tapi ambisius yang haram. Saya besok memiliki planning ini. Target saya, punya target enggak? Ada, dalam manajemen ada target ini. Ini saya harus taat kepada ini. Yang ada di benak otak saya seperti itu. Tapi jangan mewajibkan ini pasti terjadi ya wahai hati. Biar kamu nyaman, biar kamu damai. Kalaupun dari targetmu ini yang otak tidak tercapai, kamu pasrahkan kenyamananmu kepada Tuhan bahwa kejadian besok itu adalah pengaturan yang terjadi. Ikhtiar saya gigihkan, hasil bukan sama sekali wilayah saya. Karena hasil ini wilayah Tuhan, saya tidak boleh berorientasi hati saya kepada hasil. Haram hukumnya. Di balik kerja giat, etos kerja yang tinggi, ikhtiar yang cerdas, nyaman nggak di jiwa, di hati? Nyaman. Tapi fisiknya kerja keras nggak? Kerja keras. Orang tahu dan nandur lombok zaman cilik aneh. Ben, Bocah ki piye iki? nah nggih. Oh, terus niate dede. Niat dede. Ha iki dede wae. Jadi sekali lagi puasa, kembali ke puasa, penyeimbang, penyetabil jiwa. Letaknya di ngempet, bukan prosesi fisik yang lapar haus. Lapar haus semua itu 6 jam. Berapa? 12 jam. Katakanlah ya 14 jam. Tapi ngempetmu 24 jam. Sehingga puasa yang dididik hanya sehari menjadikan mental ngempet yang tidak ke atas waktu. Nah, persoalane wong saiki lek wis poso rumangsane engko lek bar poso, bar buka ngantemi wong iso, miswi wong iso. Makane ngene piye? Oh, ngene iki jeposo tak pisu-pisu. Oh, titenono engko lek bar buka. Iten piye? Posomu itu hanya ring waktu perut berarti. Padahal puasa itu di jiwa. Puasa itu di hati. Akmir malah ngedu NU Muhammadiyah. Amir. Monggo kalian tidak habis.
Oke, bab puasa kaitannya dengan psikosomatik sudah saya terangkan. Habis ini nanti materinya berguru ke dalam. Berguru ke dalam. Man ngarofa nafsahu fakot ngarofa robbahu. The king of knowledge is the knowledge of who you are. Bahasa Inggrisnya itu. Raja dari segala raja pengetahuan adalah mengetahui siapa dirimu. The king of knowledge is the knowledge of who you are. Nanti tema kita ke depannya itu berguru ke dalam. Jadi sebetulnya siapa dirimu aja yang tidak kamu ketahui, apalagi lagi kamu bisa mengetahui orang lain. Ini kalau JUI rumusnya awakmu kowe iki gak ngerteni, apa meneh kowe kok ngerteni wong liya. Itu bayatmu. Wong kowe iki lho mumet, ora ngerti lek kowe iki jane mumet. Aneh to. Kowe iki sakjane psikismu ki error, ning kowe ora ngerti lek psikismu error. Kamu berjalan dengan kecepatan 60 km. Mana bisa kamu akan mengukur barang yang berhenti? Oh, kamu berkecepatan kok kamu akan memvaluekan barang-barang yang nol value? Gak mungkin. Ukuranmu itu pakai meteran. Mana bisa kamu gunakan untuk mengukur tensi? Ini sering sekali. Karena kamu tidak tahu ukuran dirimu, kamu tidak akan pernah bisa mengukur orang lain. Kalau sudah tidak pernah bisa mengukur orang lain, jangankan konflik. Yang terjadi adalah paten-patenan, permusuhan yang berkepanjangan. Ini sering sekali yang menjadikan jiwa kita tidak nyaman, kesehatan kita terganggu, kesehatan sosial kita akan rusak. Ada kesehatan sosial. Kesehatan itu bukan fisik aja, bukan psikis saja, ada kesehatan sosial. Mengapa orang X, orang Z itu tidak nyaman? Karena tidak pernah tahu dirinya dulu. Kalau sudah tidak tahu dirinya, dia tidak tahu jiwanya. Kalau sudah tidak tahu jiwanya, mesti dia tidak tahu hubungan personal antar manusia dalam kancah hubungan sosialnya. Sehat, sehat, sehat. Sakit di jiwa, sakit di hubungan sosial. Ini banyak sekali. Akhirnya apa? Yang ada ketidaknyamanan, terus yang ada adalah konflik, terus yang ada adalah pertentangan, terus itu gak nyaman blas. Oke. Dari psikosomatik bisa dipahami. Jadi jangan gampang-gampang dengan obat, jangan gampang-gampang dengan dokter, jangan gampang-gampang dengan keluar dulu, selesaikan di dalam, selesaikan di dalam dulu. Ketahui akar masalahnya dan jangan sekedar bunga masalah atau daun masalah. Akar masalahnya pegang dulu dan jangan diselesaikan di wilayah masalah yang lahir dari masalah. Akar masalahnya apa? Selesaikan di sini, masalah yang timbul akan dengan sendirinya selesai. Ini berpikir cerdas ala S3 S2, orang ala SD. Orang ngangge sarung ngerapat pinter. Ya, silakan. Santri rapat pinter. Gini Pak Adris. Ya. Ketika mengikuti acara belajar seperti ini, dapat pencerahan, itu kadang-kadang yang terjadi begini. Merasa sudah mengetahui, sudah tahu, tapi mindsetnya yang keliru sehingga pengetahuannya itu untuk memandang orang lain. Memandang istrinya, orang tuanya, atau anaknya, sehingga ketika tambah pintar itu malah tambah
menyalah-nyalahkan. Nah ini malah saya lihat itu berakibat malah lebih jelek. Nah ini bagaimana sebenarnya ilmu itu kan selalu untuk dirinya sendiri. Jadi kebaikan itu untuk dirinya sendiri saja, sehingga nanti yang lainnya itu kan akan terkondisikan dengan sendirinya, kena pengaruh energi baiknya itu dengan sendirinya. Cuman ini banyak sekali terjadi seperti itu, Pak Tadris. Yang ini yang saya kira perlu benar-benar ditegaskan, bahwa ketika kita mengetahui tentang ilmu sesuatu, tapi bukan dipanahkan ke diri kita sendiri, tapi terus pintar manah orang lain. Ini Pak Tris, terima kasih Pak Tris. Oke. Bahan debat warung kopi itu Pak Haji. Bahan debat warung kopi. Kulaan warta dodolan brenyeh. Itu banyak. Jadi aku kulak warta ning Agung, terus bar kuwi engko tak dadekne brenyeh ning ngarepe Jenis, ning ngarepe anu. Ini banyak sekali. Mengetahui untuk menghakimi, mengetahui untuk menghakimi, berilmu untuk meresahkan jiwa. Itu banyak sekali. Kalau kita belajar dari psikologinya Bloom, ini penting sekali ya. Ini agak melenceng, tapi ini mendasar. Sekali lagi mendasar. Pertama, mendidik versus mengajar. Beda banget. Departemen pengajaran atau departemen pendidikan. Ini perubahan sikap. Ini adalah penghayatan ilmu. Ini perubahan sikap. Ini tidak didapatkan di JUI. Jadi JUI bukan ini. JUI itu pengajaran yang membentuk kayanya pengetahuan. JUI ini kayanya pengetahuan untuk apa? Bahan debat. Untuk benakne orang lain. Bukan dirinya loh ya, jangan dirinya. Salah kalau dirinya malah. Jadi Anda mengetahui untuk Anda ceramahkan kepada orang lain. Perkara awakmu tidak berubah, jangan dipikir. Jadi Pak Haji itu salah. Kalau di JUI mencari yang ini salah. Kalau Pak Haji kan ini. Enggak Pak Haji, kita disetting oleh Mbak Bani sama Mbak Yatmo itu untuk ini. Ya. Jadi ora apa-apa, dirimu tidak berubah, yang penting orang lain berubah, gitu loh. Menyebar kebaikan. Kayak kuwi ya wis amal soleh, mergo apa? Wong liya berubah kuwi kowe ya wis soleh ganjaran. Sampaikan walaupun satu aja. Iya, betul. Wis to. Endi kabeh. Nah, lah aku ki nek ana ngomong murka-murka malah tak dukung, tak golekne teori ya aku. Tak demen aku. Ning lho. Nggih sip. Jangan piye. Dilulu kok ora genah. Oke, pertama ini Pak Haji. Jadi mendidik atau mengajar. Paradigmanya akan berbeda sekali. Saya enggak ngeritik pendidikan sekarang banyak ke arah pengajaran, sudah bergeser. Dulu di Undang-Undang Pendidikan Yajar Dewantara itu adalah perubahan sikap moral spiritual. Lihat aja undang-undangnya. Sekarang pembangunan pendidikan itu tidak dilaksanakan di posisi perubahan moral spiritual, tapi banyak di arah fisik. Mereka penak pertanggungjawabannya. Mereka enek selisih harganya. Mereka enek ini dan itunya.
Karena itu sekarang Indonesia itu apa? Ada pembangunan moral. Koyo-koyo sedikit sekali pembangunan moral. Bahkan yang namanya lembaga dakwah saja mendidik untuk ceramah, bukan mendidik untuk betul-betul berdakwah yang merubah perubahan masyarakat. Untuk memberitahu dan bukan untuk merubah. Untuk memberi contoh dan tidak menjadi contoh. Makanya kalau jadi bapak-bapak itu jangan pernah menjadi contoh, cukup memberi contoh. Anak itu biar berkreasi sendiri untuk mencari dirinya sendiri, ojo dicontoni. Penting mbok wacane buku, penting mbok wae dalil, penting mbok wae anu, sudah selesai. Biar anak itu berkreasi. Sudah salat. Kowe ngomongi salat ini sudah. Ini nih dalilnya begini. Kowe ngomongi salat kepada anakmu. Kalau anakmu sudah mengerjakan sholat, berarti kamu sudah mendapatkan ganjaran dari anakmu. Selesai. Jadi bubrah yang tak dukung golek ning teori ngono karepe. Ini ngomongnya malah berturu-turu aja loh. Paling tidak yang menanya. Kan ngeri. Oke, ada jenjang pendidikan itu kognisi. Ini identik dengan pengetahuan. Afektif itu identik dengan penghayatan yang mengarah kepada keyakinan. Ini adalah terampil di pelaksanaan. Anda tahu dalil, Anda tahu Quran hadis, Anda mengetahui ulangan JUI, ranahnya di apa ini? Kognisi, ranah otak, ranah pemikiran, ranah pengetahuan, ranah otak. Afektif itu di penghayatan yang menjadi keyakinan. Ini kuncinya, dalilnya apa ini? Sesuatu yang tidak bisa diyakini, buat apa ditekuni. Jadi Anda yakin, yang disebut yakin itu kalau sudah mampu mempertanyakan ini. Sesuatu yang tidak bisa diyakini, buat apa ditekuni. Jadi ranahnya sudah penghayatan. Lah kaya ngene tak terus-terus niki yakin. Menghayati akhirnya tanya kepada hati, yakin. Ini sudah di jiwa. Yang ketiga ranahnya psikomotorik. Ini sudah terampil di pelaksanaan. Anda dalam kondisi uang itu hanya 50.000. Yang 25.000 Anda buat untuk menolong teman Anda yang sangat memerlukan. Saya hanya hidup di 25.000 yang seharusnya sebetulnya saya 50.000 itu ya kurpas. Aku rodok tak kurangi sidik beban perutku karena kelaparan teman saya. Biar saya tidak sakit perut yang nyaman, rodok kurang sidik. Teman saya juga tidak sakit perut karena kelaparan. Ini saya geser. Ini posisinya sudah di keyakinan yang menjadi terampil di pelaksanaan. Pendidikan di JUI itu hanya di sini.
Jangan sampai afektif, jangan sampai psikotorik. Bahaya. Dadek nek kowe melarat iki. Nah, angel. Nah, di sini ini afektif, psikomotorik. Ini baru ranah pendidikan. Kognisi ini belum pendidikan, masih pengajaran. Nah, persoalannya Anda banyak di rentan pengajaran atau pendidikan. Pendidikanmu selama ini. Nih yang jadi masalah. Salatmu ini, salat itu salat ranah kognitif atau afektif psikomotorik. Saya tanya tentang masalah tadi. Subhana rabbiyal azim itu di kognisi, afeksi atau psikomotorik. Jenjangnya sudah sampai mana? Ini pertanyaan lagi loh. Kalau Allah itu memberikan kurikulum neng pecel, kira-kira apa doa kabeh? Kalau di dalam sholat itu ada kurikulum subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, semua itu pengaturan Tuhan yang tidak pernah salah. Ini Anda sudah ranahkan ke kognitif yang syariat itu sudah pada jenjang penghayatan atau sudah pada jenjang keterampilan yang sudah real dalam kehidupan. Ini harus sekali selalu dievaluasi. Apa masamu salat ki ora pendidikan. Inti salat itu pendidikan moral karena itu kapsul kebajikan. Dudu gugurnya kewajiban, tapi ada perubahan moral spiritual dari ritual sholatmu yang berspiritual. Lek wis ngerti maknane salat, lah nyapa nglakoni salat? Ngono, dadi salate salat daim, salat kakekot, ora kakekot. Terus jana insan gue lek ana kakekot. Udah. Kita astagfirullahaladzim aja dicak nenter iku kok ya wis blas ren apa-apa. Apa-apa. Kowe muni astagfirullahaladzim. Dosamu sing tok sadari ki ning ora ning astagfirullah. Sesuci. Tadi yang saya katakan sesuci ngabyukne banyu ke mulut. Ngabyukne banyu ke muka. Ini sudah energi positif yang menghilangkan negativitas jiwamu atau tidak? Negativitasmu di otak, negativitasmu di mata, negativitasmu di telinga, negativitasmu di kekuasaanmu ini, negativitasmu fasilitas langkah hidup yang salah-salah. Ini terbasuh enggak dengan air wudhumu? Ini persoalan di ranah afektif psikomotorik atau di ranah kognitif. Ini yang harus kita anukan. Makanya pertanyaan Pak Aji ini sajane iki yang dikurungi Pak Aji dhewe lho, cukup wong liya, wong mau liya malah tersinggung. Ini saya jawab hanya untuk Pak Aji, bukan untuk yang lain. Iya, Pak. Karya itu bare Pak Aji tok. Alah, begitu sih tak ono ora ada apa-apane 11 wis. Jadi ini nanti untuk konsumsi yang mengarah hanya di warung motor, di DKT, itu bahan-bahannya cari di sini untuk kemudian nanti Anda transfer di sana. Jangan sampai Anda itu merubah diri Anda, karena Anda perubahan orang lain itu sudah kesyukuran tersendiri dan Anda sudah di jalannya mendapatkan ganjaran. Program afiliasi aja yang digunakan. Menarik? Oke. Saya yang terakhir ini akan memberikan nanti pendidikan keluar, pendidikan ke dalam. Jadi tadi pertama pendidikan versus pengajaran, yang kedua apa tadi? Ranah pendidikan kognitif, afektif, psikomotorik.
Jangan lupa loh ya, pengetahuanmu kadis itu belum kebenaran. Jadi misalnya begini, logikanya begini, ini saya teruskan sedikit. Anda mengetahui kalau sedekah itu menolong hidupmu. Dengan sedekah kamu mengumpulkan power. Dari power ini sewaktu-waktu power itu oleh Tuhan ditransfer di sekarang atau ditransfer besok. Itu biar Tuhan yang tahu. Kalau ditransfer sekarang itu jadi pertolongan hidup bagi sekarang. Kalau ditransfer besok ya celengan kita nanti di sana. Nah, kalau pengetahuan sedekahmu itu sudah merasuk dalam jiwamu, mesti teraplikasi real dalam kehidupanmu. Suka menolong, tanggap segera menolong. Rumah tangga yang diliputi dengan selalu berkebajikan, refleks-refleksnya sebagai kebajikan. Ini menjadi real dalam kehidupan. Tapi kalau hanya masuk di kognitif tok, itu ya tidak menjadi real dalam kehidupan. Anda harus bedakan antara ini teori kebenaran. Bentar kalau gitu, lupa. Kebenaran versus teori kebenaran. Jadi gini Pak Haji, kalau ada orang yang tidak mau sedekah, kalau ada orang yang masih angel sedekah, ini kebenaran. Karena itu fakta atau tidak fakta? Fakta. Ini fakta nyata kehidupan. Ini Quran, hadis. Ini teori toh. Balik. Ini fakta nyata kehidupan. Ini Quran, hadis. Teori kebenaranmu Quran, hadis. Fakta nyata kehidupanmu adalah real di masyarakat. Ini misalnya ada angel orang, angel sedekah. Ini adalah fakta kebenarannya dari sebuah teori kebenaran. Ini kamu harus kombinasikan. Bagaimana mensikapi orang angel sedekah? Itu kebenarannya ini, teori kebenarannya ini. Ini harus kamu giring ke sana. Tidak untuk kamu hakimi, tidak untuk kamu adili, tapi harus kamu bawa dari teori, dari fakta kebenaran ini menuju teori kebenaran. Nah, yang banyak teori kebenaran ini dianggap kebenaran sehingga untuk menghakimi ke sana. Ini yang kita sering sekali banyak konflik. Nah, diri kita sendiri dalam fakta nyata kehidupannya banyak tidak kebenaran-kebenaran yang masih jauh dari teori kebenaran? Banyak. Ini dengan belai kasih pun kamu harus tuntun dirimu kepada Quran, hadis, teori kebenaran dari fakta kebenaran yang ada. Ini harus kita betul-betul camkan dalam diri kita biar tidak banyak konflik. Ini yang harus dijadikan dalam sikap mendidik. Sikap mendidik. Nah, sikap mendidik ini loh mengawinkan antara fakta kehidupan yang kebenaran dari teori kebenaran. Jadi kebenaran itu justru kebenarannya apa? Wong angel sedekah iki kebenaran. Kudune sedekah iki nyaman iki teori kebenaran. Lah saiki awake dhewe nang hidup real iki endi? Tuh. Ya, bisa dipahami ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.